mendapat wahyu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gemetaran. Beliau mengatakan zamiluni zamiluni, selimuti aku selimuti aku. Maka istri yang salihah tersebut melihat suaminya dalam keadaan gusar gelisah, sehingga ditenangkanlah oleh Hubabah Khadijatul Kubra. Waktu itu Hubabah mengatakan, waktu itu Sayyidina Muhammad dalam merasa takutnya, rasa gelisahnya, dia mengatakan seakan-akan aku akan dibinasakan. Maka kata Sayyidina Hubabah Khadijah dengan menenangkan hati Rasul Muhammad SAW, Allah tidak akan yuzika abada. Allah nggak bakal memusnahkan engkau wahai Rasulullah. Ini wanita yang sangat indah, sehingga dia bilang sama Rasul, nanti kalau temanmu itu datang, yaitu Jibril, maka kabari aku. Datanglah Jibril untuk kedua kalinya, sehingga dipanggillah Sayyidatuna Khadijah. Ada Jibril, ada temanku di sini. Sehingga Hubabah Khadijah waktu itu duduk dengan pakaian muslimah, pakaian yang sopan. Sehingga Hubabah bilang, Hubabah Khadijah, masih ada temanmu? Masih. Kemudian dibukalah dia punya kerudung jilbab sedikit. Kemudian ditanya, masih ada kau punya teman? Temanku sudah hilang. Maka kata Hubabah, itu bukan syaitan, tapi itu malakun karim. Ini belum ketemu Nabi Muhammad, dia udah tahu. Dia udah Allah beri bisyarah, Allah beri kabar gembira, Allah beri keindahan, kesenangan, yaitu Hubabah Khadijatul Kubra, wanita pilihan. Maka diriwayatkan itu Nabi saking cintanya sama Hubabah Khadijatul Kubra, beliau mengatakan ruziktu hubbaha, Allah kasih aku rezeki untuk mencintainya. Yang cintai Nabi. Ini saking adimnya ini wanita, sehingga kata Nabi, dan aku mencintai orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta Hubabah Khadijah. Di malam ini mudah-mudahan kita dapat syafaatnya insyaallah kelak. Amin amin ya rabbal. Ini wanita hebat. Dan hidup kita nih bisa duduk indah ibadah, sholat seperti tadi maghrib, sholat seperti sholat tasbih, sholat nanti kita sholat tarawih, dan sholat yang lain, itu pahalanya balik kepada Hubabah Khadijah. Sebab apa? Dia pertaruhkan, dia punya harta seluruhnya untuk Nabi Muhammad dakwahnya. Dia punya hari-hari, waktunya, nyawanya itu untuk Nabi Muhammad SAW. Istiqomah, betul-betul dia istiqomah untuk Nabi. Betul-betul di jalan ikut sama Nabi Muhammad, susah, senang, sedih, gelisah, gembira, ikut sama Nabi. Gak ada belok kanan, gak ada belok kiri, gak ada pernah minta cerai, gak ada. Susah sedikit sama suaminya, gak ada teriak-teriak bu, gak ada teriak-teriak. Minyak goreng gak ketemu, gak ada nangis, biasa aja. Saiki wong wedok, waduh gak nemu duit, macem-macem guys. Malam Jumat tutup lawak. Betul nggak? Banyak ya. Tapi Hubabah Khadijah itu subhanallah, susah, senang amat Nabi itu habis hartanya, habis dia punya harta untuk Nabi Muhammad SAW. Saking istiqomah, apa yang Allah kasihkan? Nih lihat, buat orang istiqomah, lu harus jadi orang istiqomah tuh nikmat yang besar. Apa yang dia dapat? Jibril datang, bilang kepada Nabi Muhammad, kasih kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah sudah siapkan kepadanya surga yang indah, yang megah, yang di dalamnya tidak ada kepenatan, tidak ada kesumpekan, tidak ada kesusahan, berkat istiqomahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai mau meninggal pun dia nangis. Dia nangis. Kemudian dia panggil anaknya Fatimah Zahra. Kenapa engkau menangis? Iya, aku mau meninggal. Meninggalnya dia udah tahu. Kapan dia mau meninggal dia udah tahu. Di situ ada Rasulullah SAW. Kenapa?
Kenapa wahai ibuku, wahai ummi kau meninggal? Iya, aku akan meninggal, aku sedih. Nanti siapa yang akan menolong, yang membantu kau punya abah? Itu saking cintanya sama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Ini Hubabah Khadijah, wanita pilihan. Memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat istiqomahnya Allah udah siapkan dia punya tempat, dia punya surga yang tinggi, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang istiqomah. Yang kedua, ini yang pertama Hubabah Khadijah. Yang kedua, kita punya Syekhuna Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini juga orang istiqomah. Orang yang selalu lurus di jalan Allah SWT. Nggak pernah bengkok kanan, nggak pernah belok kiri. Apa yang dia minta pasti Allah berikan. Apa yang dia inginkan, dia punya hati, Allah pasti berikan. Ini orang-orang istiqomah. Orang-orang istiqomah, kerentek aja dia punya hati, itu turun apa yang dia minta. Dulu tuh ada Ibrahim bin Adham. Ada satu orang datang sama Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim bin Adham, iya, aku mau tahu bagaimana ciri tandanya orang istiqomah. Waktu itu dia lagi duduk di pelataran Mekah, di pelataran Ka'bah, sehingga dia mengatakan nunjuk Jabal Qubais dekat sama Ka'bah tersebut. Dia bilang orang istiqomah itu kalau kalau nunjuk itu gunung, minggir ya, itu gunung akan minggir. Waktu dia nunjuk tersebut, Jabal Qubais nyerong, doyong. Kemudian dia bilang, ya Jabal Qubais, aku cuma praktek, ente nggak usah bergerak. Aku cuma ngomong, ente nggak usah bergerak. Tuh orang kalau istiqomah, dia ngucap apa jadi. Di antaranya guru-guru kita, dia ngucap apa jadi. Dia minta kerentek apa jadi. Mudah-mudahan kita termasuk. Itu kalau bisa kerentek itu enak. Ya Allah besok nikah lagi. Enak. Cuma kita nggak istiqomah. Makanya minta, gak dapet. Apalagi jomblo-jomblo tambah. Kan gitu. Makanya yang istiqomah. Kalau emang betul-betul yang di jalan Allah Rasulnya, yang minta, maka dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh A'mas, dia mengatakan, nikma Rabbuna azza wa jalla. Paling nikmat, paling indah kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Law anna ata'nahu, kalau kita taat sama dia, kita istiqomah sama Allah, fi kulli ma amarona, setiap apa yang dia perintahkan, la ajabana fi kulli ma sa'alna, dia akan kasih apa yang kita minta. Setiap yang kau minta, kau rengek pasti dikasih. Syekh Muhammad Al-Maliki mau meninggal, dia minta disaksikan sama kitab-kitabnya, sama murid-muridnya, dan terjadi. Pernah suatu saat itu ada beliau mau ziarah ke kubur Nabi SAW ke Madinah. Waktu mau ziarah, dia mau ajak murid-muridnya, tapi kendaraannya nggak cukup. Dia kerentek coba punya bis. Habis itu bisa ngumpulin orang-orang, murid-murid untuk berangkat bareng-bareng. Tapi diundur. Nggak sampai 1 jam datang orang. Dia bawa bis baru, BPKB-nya, STNK-nya, dikasihkan sama Syekh Muhammad bin Alwi Maliki. Pulang orangnya, dikasihkan sama muridnya. Habis itu muridnya bilang, kasihkan ke Syekh Maliki. Syekh Maliki lihat, subhanallah, baru kerentek. Ditanya, nih orang mimpi Rasul Muhammad SAW. Kata Rasul, duit mau belikan bis, kasih Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini orang kalau istiqomah, maka harus istiqomah. Sulit, istiqomah itu sulit. Makanya khairu min alfi karom. Orang istiqomah enak, mau ngapain aja enak. Dan yang terakhir diantaranya, adik daripada guru kita. Itu lihat, daripada istiqomah dakwahnya, istiqomah dia rawat dia punya ibu, dia berbakti sama dia punya ibu, Allah angkat dia punya derajat. Waktu yang kita dengar, waktu dia meninggal, sebelum meninggal dia bilang sama guru, mama kita punya guru, sama dia punya ibu, aku pengen duduk di taman yang indah, yang rindang, yang asik, yang indah. Sebelum meninggal ngomong seperti itu. Tapi waktu di rumah sakit ada satu daripada murid al-wafat melihat dia lagi ngelilir. Apa bahasa Indonesia ngelilir? Ngigo. Bukan ngigo. Bangun bukan ngigo. Kalau ngigo ngelilir itu bangun malam. Bis bangun malam dia terjaga, dia lihat. Aku pengen ini tempatku.
Ini taman-taman yang indah tempatku, yang indah, yang rindang, yang asik, yang walhasil yang paling asik yang dia lihat. Kemudian dia sebutkan ini, dan fulan yang lihat nggak ngelihat. Ente nggak ngelihat, nggak ngelihat deh. Ini dalam keadaan terjaga. Maka dalil 3 ini menguatkan kita yakin dengan seruan Allah. Apa seruan Allah? Innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang sudah nyebut Tuhanku Allah, kemudian dia lempeng istiqomah di jalan Allah, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, lempeng dia ikut gurunya, lempeng di belakang gurunya, lempeng selalu jalan ikut sama apa yang disuruh Allah sama Rasulnya Muhammad dan gurunya. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini terjadi sebelum meninggal ya ikhwan, bukan waktu meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Jangan kau takut. Takut apa? Tentang kematian. Jangan takut. Gampang kematian. Bahkan dilihatin keindahan tuh kebun yang indah, tuh surga, aku bisa duduk di situ. Nah, dan dia mengatakan juga, alhamdulillah sekarang aku merasakan hal tersebut. Dan dia mengatakan aku sudah tenang. Ini udah nikmat yang indah. Tatanazzalu alaihim alla takhafu, jangan takut kata malaikat. Wala tahzanu, ente jangan sedih. Ente punya keluarga yang ente tinggalin, kita yang nanggung. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya walakum ma tastahihi anfusakum walakum ma tad'un. Ente mau minta apa aja dikasih sama Allah kalau ente istiqomah.